Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga Allah melimpahkannya, mudah-mudahan Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di masjid yang kita banggakan ini, di Masjid Al-Furqon, masjid kebanggaan Sivitas Akademika UPI dan juga umum pada umumnya. Mudah-mudahan yang hadir juga melalui Zoom yang sudah tampak kelihatan wajah ceria, penuh bangga, penuh rahmat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita mengkaji tema yang sudah kami siapkan, berdoa dahulu untuk kawan-kawan kita, sahabat kita, atau kita yang hadir kurang sehat. Kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan, kesehatan kepada yang sedang sakit, tambah berkah bagi yang sedang sehat, dan semuanya mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yugadiru saqoma. Kemudian doa masing-masing. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, amin. Kemudian doa yang selanjutnya memohon ilmu yang bermanfaat, kehidupan yang maslahat, amal yang ikhlas, dan juga agar tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema yang akan kita ungkap, yang akan kita bahas bersama-sama, temanya cukup bagus ya, cukup keren begitulah. Yaitu kita akan mengkaji surah Al-An'am ayat 32 ini. Mengokohkan tujuan hidup sebagai upaya menghindari kehidupan dunia yang laibun walahun. Ini bisa geser dikit.
Jadi mengokohkan tujuan hidup. Nah ini kan kita harus jelas tujuan hidup itu mau kemana ini gitu ya. Nah, mengokohkan tujuan hidup sebagai upaya menghindari, nah ini, menghindari kehidupan dunia yang laibun walahun. Nah ini. Nah, mungkin ada yang sering mendengar kata-kata laibun walahun. Ada juga yang mungkin masih bertanya apa itu laibun walahun. Kita kupas bersama-sama sehingga menjadi bagian tambahan informasi di pagi hari ini. Mari kita lihat ayat yang kita lihat ini, kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladdarul akhiratu khairul ladzina yattaqun afala ta'qilun. Itu ayat 32 ya, surat Al-An'am. Kehidupan dunia, nah ini, kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan. Di kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan kelengahan. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik. Nah ini, bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Oh, ini Al-Quran bertanya ini kepada ya semua yang mendengarkan, yang membaca, tapi jangan dijawab secara lisan. Jawabannya perlu perenungan gitu ya. Merenungkan, ya, memikirkan ya dari apa yang diungkap di dalam ayat ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat dari para mufasir nih. Para mufasir itu para penafsir ya. Dan orang yang menafsir itu bukan orang yang biasa-biasa, ini yang luar biasa, yang mumpuni, yang berani mengungkapkan, yang berani mengatakan, yang berani menuliskan dengan segala kemampuan dikerahkan untuk membuka ya makna dari ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat siapa saja para mufasir ini. Nah, ini. Yang pertama kita akan melihat dalam tafsir As-Sa'di. Nah, ini. Tafsir As-Sa'di. Ayat ini menyebutkan hakikat dunia dan akhirat. Jadi menyebutkan hakikat dunia dan akhirat. Adapun hakikat dunia, maka ia adalah main-main dan sendaguro. Nah, dunia itu. Jadi hakikat dunia itu main-main dan sendaguro. Main-main pada badan dan sendaguro pada hati. Nah, ini. Hati cenderung kepadanya, jiwa mencintainya, ambisi-ambisi terkait dengannya, dan menyibukkan diri dengannya. Contohnya seperti permainan anak-anak. Nah, ini. Jadi kita ini sedang apa? Sedang di dunia bermain-main ya, menurut ayat tafsir yang kita ungkap. Adapun akhirat, nah ini akhirat, maka ia lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh, gitu. Ini bagi orang yang bertakwa, yang mudah-mudahan yang hadir ini semuanya, yang hadir, yang belum hadir, yang akan hadir ya, keluarga semuanya mudah-mudahan tergolong kepada manusia muttaqin. Manusia yang muttaqin itu manusia yang lebih baik. Nah, ini.
Jadi adapun akhirat maka ia lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, berupa kenikmatan hati dan ruh, bukan dengan banyaknya kebahagiaan dan kesenangan. Mereka yang taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka tidakkah kamu memahaminya? Maksudnya, apakah kamu tidak memiliki akal yang dengannya kamu mengetahui rumah manakah yang lebih layak diutamakan? Jadi kalau digambarkan rumah, ada dua rumah. Satu rumah, satu rumah dunia. Nah, yang kedua rumah akhirat. Nah, ini sedang diungkap ini. Mana rumah yang paling utama itu? Bagi orang yang takwa, akhirat pilihannya. Bagi orang yang setengah takwa atau tidak takwa atau pura-pura takwa, mungkin perlu disempurnakan ketakwaannya. Mudah-mudahan pengajian kita ini sebagai upaya penyempurnaan kehidupan yang penuh dengan ketakwaan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Abu Hayyan disebutkan bahwa permainan, bahasa Arabnya laibun, merupakan kegiatan mengalihkan perhatian dari yang bermanfaat ke yang tidak bermanfaat. Adapun sendagurau lahwun adalah mengalihkan perhatian dari yang serius ke bercanda. Ini kedua-duanya jelas ya. Makna laibun, makna lahwun. Nah, ini laibun merupakan kegiatan mengalihkan perhatian dari yang bermanfaat ke yang tidak bermanfaat. Ngaji itu manfaat, tapi lebih baik main-main aja gitu ya. Baca Quran itu bermanfaat, lebih baik baca yang lain aja gitu. Ya, kalau baca HP kemudian yang dibacanya Quran, ya mungkin itu berbeda dengan membuka HP yang dibacanya itu apa-apa ya ataupun macam-macam. Nah, kita jadi bisa milih ini. Lebih rinci lagi ini, Ibnu Al-Qayyim menjelaskan dalam tafsirnya bahwa laibun itu permainan untuk anggota tubuh, sedangkan lahwun adalah hiburan untuk hati. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat yang diungkapkan di sini ya, Allah berfirman, lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladzina zalamu hal hadza illa basyarum mislukum afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Dan hati mereka, nah ini hati mereka dalam keadaan lalai. Lalai ya. Mereka orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan dengan saling berbisik. Bukankah orang ini Nabi Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kamu? Apakah kamu mengikuti sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Nah, itu ayat 3 surat Al-Anbiya yang kita ungkap ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat juga mufassir dari tafsir Al-Mukhtasar. Nah, ini. Dan kehidupan dunia yang mereka cinta itu tidak lain hanyalah permainan dan tipu daya belaka bagi orang yang tidak mau melakukan apa yang diridhoi oleh Allah. Tuh, gitu. Jadi kehidupan dunia yang mereka cinta itu tidak lain hanyalah permainan gitu. Dan tipu daya ini, tipu daya belaka bagi orang-orang yang tidak mau melakukan apa yang diridhoi oleh Allah. Jadi kita kan selalu melakukan kegiatan ini Allah
ridho tidak, nah gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu ini Allah gimana, ridho tidak gitu. Jadi selalu ada pertimbangan ya. Dalam hidup ini tidak sekedar melakukan, tapi ada pertimbangan, pikir dulu ya. Kemudian pikir lagi gitu ya. Kemudian putuskan. Nah, jadi memutuskan itu kegiatan kesekian dalam rangka ya kehati-hatian dalam mengungkapkan itu. Ini para mahasiswa yang hadir ya, luar biasa sudah digerakkan hatinya oleh Allah untuk kita mengkaji ayat-ayat ini. Mudah-mudahan para mahasiswa yang hadir melalui langsung atau tidak langsung diberi kelancaran dan kemuliaan sehingga Anda semua menjadi calon-calon pemimpin yang penuh keberkahan dari Allah. Wah, gitu. Sedangkan negeri akhirat itu lebih baik nih. Ini harus kita pertimbangkan benar-benar ini. Sedangkan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang takut kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka, gitu ya. Yaitu beriman dan patuh kepadanya dan meninggalkan apa yang terlarang bagi mereka, yaitu berbuat syirik dan melakukan maksiat. Tidakkah kalian memikirkan hal itu, wahai orang-orang musyrik, sehingga kalian nantinya akan beriman dan beramal soleh. Nah, orang musyrik ini diingatkan. Orang musyrik itu ya mungkin orang Islam gitu, hanya kepercayaan kepada Allahnya tidak full, gitu ya. Sholat ya dilakukan gitu ya, tapi masih ada kepercayaan-kepercayaan yang lain. Nah, inilah mungkin yang sering disentil ya, sering diingatkan bahwa keutuhan dalam keimanan ini menjadi penting. Keutuhan dalam meyakini Allah itu menjadi harus lebih utama dalam kehidupan ini. Tidakkah kalian memikirkan hal itu? Nah, itu ya. Wahai orang-orang musyrik, sehingga kalian nantinya akan beriman dan beramal soleh kalau mikir gitu ya. Mikir menggunakan apa, Dek? Mikir menggunakan apa? Pikiran ya. Jadi kita menggunakan pikiran ya, menggunakan apa? Akal gitu ya, sehingga apa yang kita putuskan benar-benar penuh pertimbangan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat surah Al-Ankabut ini dan kita baca pelan-pelan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah sendaguro dan permainan ini. Dalam Al-Ankabut. Kalau tadi apa? Surat apa yang pertama? Nah, lupa lagi ya. Al-An'am ayat berapa? Masih harus mengingat-ingat lagi ya. Sekarang dalam surat Al-Ankabut, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah sendaguro dan permainan. Nah, ini. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Nah, ini kawan-kawan kita yang bukan kawan-kawan kita, orang tua kita ya, yang sudah mendahului kita, yang sedang berada di alam sono, alam barzah gitu, mungkin itu sedang menikmati hasil amal soleh ketika hidup di alam jagat raya ini. Mudah-mudahan orang tua kita, kawan kita, guru-guru kita yang sudah berada di alam barzah, beliau-beliau itu sedang menikmati amal-amal soleh yang Allah berikan rahmat di alam barzahnya. Amin. Kalau ada yang sedang diberi hukuman, diringankan hukumannya, bahkan dihilangkan, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah,
Kita juga bisa melihat, nah ini nilai-nilai pedagogis. Nah, ini. Selalu dikemukakan nilai-nilai pedagogis ya. Ada mata kuliah pedagogik. Mungkin nanti para mahasiswa apa itu pedagogik ya. Kemudian pedagogis. Ya, nanti istilah-istilah itu. Nah, nilai-nilai pedagogis dari ayat yang kita baca tadi ini. Pertama, mendidik hambanya agar senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini nomor wahid selalu begitu. Jadi guru ngajar itu bagaimana menjadikan para mahasiswa menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah. Guru ngajar di sekolah, ustadz ngajar di pesantren, semuanya gitu ya. Termasuk orang tua itu sebagai pendidik di rumah gitu. Ketua lembaga ya, ketua-ketua itu menjadi peluang untuk menggiring para anak buahnya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mengapa? Karena itu dikatakan tadi, itulah manusia-manusia yang bangga hidup menuju akhirat, hidup di rumah akhirat yang diutamakan. Iman takwa sudah menjadi bahasa biasa sehari-hari. Cuman ini penguatannya, internalisasinya, pembinaannya ya. Itulah yang perlu diperjuangkan. Karena pernah kita menceritakan iman dan takwa, ada yang menjawab, dari dulu saya dengar iman dan takwa, terus gimana? Ya gini-gini aja saya. Nah, ini perlu internalisasi, perlu pembinaan ya. Kenapa? Karena mereka sedang terseok-seok keimanannya, perlu kita kuatkan. Wah gitu. Salah satunya lewat pengajian, lewat diskusi, baca Al-Quran, silaturahim, semua itu ya. Yang kedua, mengajarkan hambanya agar menjadikan dunia sebagai alat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan dunia semata-mata. Banyak orang ya hanya dunia saja. Sebelum tidur ngomong dunia, sedang tidur ngimpi dunia, bangun tidur dunia lagi, sehingga akhirat dilupakan. Ah, ini gimana ini? Yang hal seperti itu ya menjadi ya harus menjadi bahan renungan itu. Jadi mengajarkan hambanya, kalau mengajarkan itu melaksanakan mentransfer keilmuan. Nah, nanti ada kata-kata mendidik, ada kata mengajar ya. Itu dua kata yang punya perbedaan makna. Kalau mengajarkan ya menyampaikan ilmu gitu. Ilmunya sampaikan, informasi melalui ilmu itu ungkapkan ya, untuk menjadikan dunia sebagai alat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan dunia semata-mata. Orang kerja, orang mencari rezeki untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan dunia akhirat. Mungkin ada saja hanya dunia saja gitu. Pokoknya kalau dapat duit ya, duit itu hanya untuk dirinya sendiri. Padahal ada bagian fakir miskin, ada bagian untuk berinfak, bersodakoh. Nah ini jadi rezeki yang kita terima, uang namanya, tidak semuanya semata-mata untuk dunia, mana untuk akhiratnya. Pernah ada orang yang lapor kepada saya, Pak, saya bersyukur. Bersyukur apa deh? Dapat kerja saya, Masya Allah. Kerja, baru pertama kerja ini? Iya, dan saya sudah gajian, Masya Allah. Kata saya, gaji yang Anda terima di bulan pertama ini bukan hanya untuk dunia saja, bagaimana untuk akhiratnya? Kumaha gitu Pak? Inpakan sebagian. Waduh, gitu. Jangan melihat besar kecilnya gaji itu ya. Besar hanya ukuran bilangan, kecil juga hanya ukuran bilangan. Tapi yang penting bagaimana mensyukurinya gitu. Nah tadi ayatnya dikatakan bila bersyukur apa yang kita terima Allah berikan berlimpah ruah. Tapi kalau tidak bersyukur ya itulah ya siksa Allah lebih berat bagi orang-orang yang melalaikan nikmat Allah itu. Halo, jadi Anda kuliah untuk apa? Kuliah untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, nah, akhiratnya bawa ya. Ini bahasa Arab.
Walaupun bahasa Arab, jurusan PAI segala macam, bukan jurusan PAI dan bahasa Arab, semuanya cerita itu dunia akhirat itu. Mendengarkan dosen di kelas ya, untuk dunianya apa dan untuk akhiratnya gimana ya. Nah, pertimbangkan sehingga kita hidup ini terus menjadi ya mempersiapkan untuk dua hal tadi. Senantiasa menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah milik Allah dan akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ya. Senantiasa menyadari bahwa apa yang kita miliki ini ya. Memiliki apa sih? Ya apa saja yang kita miliki gitu. Itu harta, ilmu mungkin ya, kemudian tenaga, kesehatan ya, itu. Kemudaan, kemudian meninggalkan masa muda datang masa remaja, hilang masa remaja datang masa tua, hilang masa hidup datang masa mati, mungkin semuanya itu kan menjadi perjalanan dalam hidup ini gitu. Mendidik hambanya agar senantiasa bersyukur atas karunia-Nya dan menjauhi sikap hubud dunia. Jadi hubungannya gini, dunia terus. Kalau anak kita ya misalnya orang tua melihat anaknya jadi mahasiswa mengerjakan tugas terus, adan berkumandangnya terus ya karena laptop gitu ya. Ingatkan, laptop itu memang mantap, tapi adan berkumandang berhenti dulu biar akhiratnya dapat. Nah ini, dan itu wujud syukur kepada Allah. Halo, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lihat tujuan manusia dan jin diciptakan. Ini sudah populer, orang pada tahu semuanya. Ayatnya tahu, bunyi ayatnya, terjemahannya. Nah mudah-mudahan dengan dibacakannya lagi, kita lebih mudah berpeluang untuk selalu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kata siapa itu? Kata Allah. Jadi siapa yang menciptakan kita? Allah. Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah. Tapi tadi main-main ya. Disuruh beribadah main-main. Sholat juga kadang-kala main-main lagi. Kurang khusyuk, tapi sudah bagus ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Nah ini. Jin itu makhluk yang tidak kelihatan. Di sini ada jin, halo? Pak Ketua ITC, Kepala ITC, ada jin? Kelihatan nggak? Tidak kelihatan, memang tadi kelihatan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi jin makhluk yang tidak kelihatan, manusia makhluk yang ada wujudnya, kelihatan besar, kecil, tinggi, ya tidak tingginya. Tapi jin itu tidak kelihatan, tapi punya tugas sama-sama untuk beribadah. Makanya ada orang yang begini ya, aduh ada orang katanya kemasukan jin. Kata saya ini, kenapa bagaimana jin masuk kepada manusia? Manusia dan jin sama-sama harus beribadah, jangan macam-macam. Makanya kalau ada rasa takut ya, misalnya takut jin, ada perasaan takut, maka bisikan dalam hati, jin makhluk yang diperintahkan beribadah, aku juga sama. Jangan macam-macam wahai jin. Wow, ngomong sorangan begitu ya, sehingga menjadi kuat apa yang kita jalani dalam hidup ini. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam As-Sa'di dalam kitab Tafsir As-Sa'di mengatakan bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah dan Rasul diutus untuk menyampaikan tujuan tersebut. Tujuan tersebut adalah menyembah Allah yang mencakup berilmu tentang Allah, mencintainya, kembali kepadanya, menghadap kepadanya, dan berpaling dari selainnya. Ini kata-kata kuncinya bagus ini, bukan hanya didengar, diresapi nih ya.
Semua tujuan itu tergantung pada ilmu tentang Allah. Kesempurnaan ibadah itu tergantung pada ilmu dan ma'rifatullah. Semakin bertambah pengetahuan seorang hamba terhadap Rabb-nya, maka ibadahnya akan semakin sempurna. Dan inilah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia yang diberi beban taklif, dan Allah menciptakan mereka bukan karena mereka diperlukan oleh Allah. Bukan diperlukan. Kenapa menciptakan manusia? Allah perlu, tidak begitu ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah akan menjamin dunia jika tujuan seseorang hanya untuk beribadah kepadanya dan mempersiapkan hari kemudian. Maka Allah akan penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan kefakiranmu Allah tutup. Nah, ini kata-kata yang sangat bagus kalau direnungkan gitunya. Maka perlu perenungan gitu. Kita lihat hadis, ya ibna Adam taparrog li'ibadati amla'u sadraka ginan wa asuddu faqraka wa illa taf'al mala'tu yadaika syuglan walam asudda faqraka. Wahai anak Adam. Nah, ini wahai anak Adam. Kita siapa? Anak Adam, anak cucu Adam. Kita anak turunan Adam. Karena sekarang ada informasi bahwa manusia itu bukan anak turunan Adam, tapi anak turunan sebelum Adam. Ada yang mengatakan begitu. Kalau dalam Islam, dalam Al-Quran tidak begitu ya. Kita manusia diciptakan oleh Allah dari anak cucu Adam. Wow. Jadi kalau ketemu sama orang lain tidak tahu namanya, sebut aja mau kemana anak cucu Adam gitu aja ya. Ada rombongan sedang berjalan, ini siapa ya? Anak cucu Adam. Ingin menegur, tegur saja. Mau kemana wahai anak cucu Adam? Oh gitu ya. Sampai ke begitunya ya. Wahai anak Adam, gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Maka hidupnya selalu merasa tidak cukup. Sudah banyak harta, masih melihat harta orang, masih ingin mengambilnya gitu ya. Apa sih ini gitu ya? Tidak cukup itu. Punya mobil satu masih mikir ingin punya mobil dua. Ya begitulah manusia. Kenapa? Ya karena tadi ya tidak melakukan pendekatan taqarrub ibadah kepada Allah, sehingga hidupnya tidak pernah merasa cukup. Bahkan ada orang yang hitungan jumlah uangnya sudah tidak tahu, tapi kalau melihat harta itu masih mau juga. Masya Allah, mau kemana ini orang? Mau kemana ini orang ya? Sampai kayak gitunya, Masya Allah. Makanya ada doa yang bagus ya supaya merasa cukup. Apa doanya? Halo? Ada kiriman dari orang tua supaya cukup. Ya Allah, gimana doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Nah, baca itu para mahasiswa, supaya kita merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan dan bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan, supaya tidak dunia menjadi tujuan tapi akhirat ditinggalkan. Tidak begitu. Nanti baca lagi pelan-pelan ya, supaya lebih ada kegiatan, banyak kegiatan. Oh, selanjutnya hadirin rahimakumullah. Hakikat dunia menurut Syekh Wahbah Juhaili bagi orang beriman adalah sebagai tempat persinggahan. Sementara untuk menuju akhirat, seyogianya menjadikan dunia sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan bekal untuk akhirat. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajiju man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah.
Orang cerdas adalah yang bermuhasabah atas dirinya dan beramal untuk apa yang setelah kematian. Orang lemah adalah siapa saja yang dirinya mengikuti hawa nafsunya lalu ia berangan-angan terhadap Allah. Nah, itu hadis yang sangat gamblang dan jelas. Tanpa dijelaskan pun itu jelas maknanya gitu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, permainan dan kesenangan dunia yang dicintai manusia. Nah ini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi manusia itu sudah tergiur dengan yang barusan, dan memang itu merasa hebat, bahkan mencari-carinya. Yang pertama, manusia diberi kecintaan kepada lawan jenis, gitu. Jadi ada kecintaan, dan itu bagus itu. Ada kecintaan kepada lawan jenis, ketimbang kecintaan sama jenis. Ini luar biasa ini, Allah ini luar biasa ini ya. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan. Wajar Anda laki-laki senang cinta pada perempuan, bagus itu. Ketimbang cinta yang ya sesama jenis, itu bagus ini Al-Quran menyampaikan ya. Tapi bukan bagus terus saja jor-joran di situ, bukan ya. Tapi ketika itu terjadi ingat. Nah gitu. Terus anak-anak lagi, harta benda yang bertimbun tak terhingga. Nah ini apa itu harta benda yang terhimpun, yang bertimbun tak terhingga? Berupa emas, perak, kuda pilihan. Kalau di Indonesia mungkin kuda pilihan itu kira-kira mobil gitulah ya, mobil, binatang ternak, sawah ladang. Nah itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi Allah mengungkapkan bagaimana manusia dengan kehidupannya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dunia adalah tempat kesedihan, bukan tempat kebahagiaan. Dunia seperti khayalan, mimpi sesaat yang belum juga kita puas menikmatinya. Tiba-tiba diumumkan untuk berangkat menuju tempat tujuan. Mali walid dunya ma ana wad dunya innama masali wa masalud dunya kama sali raqibin dhalla tahta syajaratin summa roha wa tarakaha. Apalah artinya dunia ini bagiku? Apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini ialah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia istirahat sesaat kemudian meninggalkannya. Itu apa? Dunia itu ya. Jadi seolah-olah di dunia ini saat sama dengan orang yang sedang berteduh, kira-kira begitu ya. Nanti akan segera meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, jauhilah juga panjang angan-angan.
merasa masih berusia panjang adalah penyakit berbahaya dan kronis bagi manusia tuh. Jika penyakit ini menjangkiti seorang muslim, maka itu akan membawa kepada indikasi yang lebih serius. Misalnya ia mulai menjauhi perintah Allah, enggan bertaubat, cinta kepada dunia, lupa akan kehidupan akhirat yang abadi, dan membuat hati menjadi keras. Allah berfirman, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasaufa ya'lamun." Biarkanlah mereka di dunia ini makan, bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Halo hadirin wa hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita juga melihat ini Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu berkata. Ali bin Abi Thalib, ada banyak Ali ya, nama-nama Ali itu. Ada Ali bin Tolhah ya, ada lagi Ali-Ali yang lain. Kalau ini Ali bin Abi Thalib. Siapa gerangan beliau? Sahabat Nabi. Sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat pasti akan datang. Oh gitu kalimatnya. Innama yakfi ahadakum minad dunya kazadir raqib. Sesungguhnya cukup bagi kalian di dunia ini seperti kekal orang yang dalam perjalanan. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, akibat mencintai dunia yang laibun walahun. Oke. Yang pertama, tidak akan terlepas dari 3 hal. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu berkata dalam kitab Mawaridul Aman al-Muntaqo min igosatil lahafan, muhibbud dunya la yanfaku min salasin, hammun lazimun wa ta'abun da'imun wa hasratun la tanqadi. Pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal. Ingat, pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal: kesedihan, kegelisahan yang terus menerus, kecapean, keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Itu akibatnya. Yang kedua, usahakan usahanya sia-sia di akhirat kelak. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu ya'malun. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan batallah apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. Terus nomor selanjutnya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kefakiran. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alai amra wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibala wa man kanatil akhirah niyyatahu jama'allahu lahu amra wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di dunia, pelupuk matanya di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan urusannya, ya,
menjadikan kekayaan di hatinya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ini membacanya pelan-pelan ya. Nanti kalau playernya dibagikan ini ya dibaca lagi. PPT maksud saya bukan player ya. Nanti bagikan baca pelan-pelan menjelang tidur. Nah itu. Oke, selanjutnya. Upaya menghindari kehidupan dunia yang laibun walahun untuk mengokohkan tujuan hidup menurut Al-Quran. Kita lihat. Yang pertama, menjauhi sikap berbangga-bangga dunia. Nah ini. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Sekali-kali tidak, jangan melakukan itu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya gara-gara membangga-banggakan dunia dan tidak pernah berhenti sampai dia dijemput oleh Allah. Itu orang-orang yang rugi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, berinfak dengan Allah dan senantiasa berbuat baik. Selanjutnya terus kita lihat baca, senantiasa berjuang dengan Allah dan tidak menunda sesuatu hal. Selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, artinya kita lihat sebentar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah ya memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir, dan persiapan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur, pasti akan mati. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu-nunggu pagi hari, dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Selanjutnya hadirin wal hadirat, berzikir kepada Allah. Terus selanjutnya memikirkan apa yang diperbuat untuk hari esok. Selanjutnya janganlah lalai karena harta benda dan anak-anakmu. Terus kisah teladan, nanti dibaca ya pelan-pelan itu yang lain tadi. Sebuah kisah teladan yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, tepatnya dalam kitab Al-Junaiz bab jamu al-hisabah fi al-musibah ya. Pada suatu ketika Muhammad ibnu Ka'ab al-Khuraizi ia bertakziah kepada Al-Qasim ibnu Muhammad saat istrinya meninggal. Rupanya ulama tersebut begitu terkesan dan sangat cinta terhadap istrinya, sehingga karena kesedihannya ia sampai mengurung diri dan tidak mau bergaul dengan masyarakat, bahkan tidak mau dijenguk oleh siapapun. Suatu hari datanglah kepadanya seorang perempuan yang ingin menemuinya dan meminta fatwa kepadanya dengan sabar. Si perempuan menunggu di depan pintu rumahnya, namun sang ulama yang ditunggu tetap menolak memenuhi permintaan si perempuan. Tapi si perempuan tak putus asa. Ia terus bertahan di depan rumahnya hingga seorang di antara mereka membantunya menyampaikan kepada seorang ulama, ada seorang wanita yang ingin meminta fatwamu. Ia ingin sekali bertemu denganmu, wahai orang-orang yang sudah pergi. Ia tetap tidak jauh dari pintu rumahmu. Akhirnya sang ulama berkenan menerima tamu si perempuan dan berkata, jika begitu izinkanlah ia masuk.
Setelah mendapat izin, sang wanita pun masuk dan menyampaikan, aku datang kepadamu untuk meminta fatwa tentang sesuatu. Tentang apa itu? Tanya sang ulama. Sang wanita lalu menyampaikan pertanyaannya, aku meminjam perhiasan dari tetanggaku. Aku pun memakainya hingga beberapa lama, namun kemudian mereka mengirim utusan kepada dirinya untuk mengembalikan perhiasan itu. Pertanyaannya, apakah aku harus mengembalikannya? Sang ulama pun terkejut dengan pertanyaan yang sudah bisa ditebak jawabannya. Selama beberapa saat sang ulama diam tak berbicara. Akhirnya ia buka suara, demi Allah, tentu saja perhiasan itu harus dikembalikan. Itu lebih berhak engkau kembalikan kepada mereka. Apalagi mereka telah meminjamimu selama beberapa lama. Selanjutnya mendapat jawaban itu, si perempuan berkomentar, semoga Allah merahmatimu. Lantas mengapa engkau bersedih atas apa yang telah Allah pinjamkan kepadamu? Dulu dia pinjamkan seorang istri kepadamu, lalu sekarang dia mengambilnya lagi, padahal dia lebih berhak atasnya. Sang ulama pun sadar atas apa yang disampaikan perempuan yang ada di hadapannya. Di saat yang sama Allah pun memberikan manfaat atas apa yang diucapkan si perempuan. Sesungguhnya apa yang dicontohkan oleh perempuan itu hanyalah perumpamaan terhadap keadaan sang ulama yang ditinggal oleh istrinya. Bagi seorang suami, istri ibarat harta pinjaman dan titipan yang harus dikembalikan. Begitu pula dengan semua harta dan kekayaan dunia lainnya, semuanya akan ditarik dan dikembalikan kepada Allah. Setelah perempuan itu mengumpamakan keadaan sang ulama, barulah ulama itu mau mengambil pelajaran dan manfaat dari nasibnya. Selanjutnya hadirin wal hadirat, masuklah ke bagian doa. Doa ini penting untuk diamalkan. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wadh-dhillati wa a'udzubika min adlima au udlama. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekurangan, kehinaan. Aku juga memohon perlindungan kepadamu dari menganiaya atau dianiaya. Ini doa cukup bagus, mungkin ada yang sudah mengamalkannya, ada yang baru tahu, maka semuanya insya Allah menjadi bagian kesempatan untuk mengamalkan doa tersebut. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir, yang hadir di Masjid Al-Furqan UPI ya, dan juga yang hadir di Masjid Al-Falaq dan yang hadir di luar keduanya. Mudah-mudahan semuanya mendapat ibroh, mendapat pelajaran dari penjelasan tadi. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni, usianya dia panjangkan dengan penuh keberkahan, rezekinya diberi kecukupan, turunannya saloleh dan ahli ibadah, sehingga bila dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah.
Ucapan terima kasih yang selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI yang memfasilitasi dakwah ini. Dakwah dilakukan di ITC Universitas Pendidikan Indonesia di Masjid Al-Furqon UPI. Mudah-mudahan dengan terima kasih kami akan bertambah pahala bagi para pimpinan UPI yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ucapan terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris DGB yaitu Prof. Didi dan juga Prof. Aan yang diteruskan sekretarisnya oleh Prof. Ade Gapar. Nah ini di Prof. Aan diteruskan ya sekretaris DGB-nya oleh Profesor Dr. Ade Gapar. Mudah-mudahan selalu mengirimkan player kita untuk mengajak berdakwah bersama. Mudah-mudahan menjadi amal yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga terima kasih kepada para dekan ya, dekanat yang ada di UPI yang juga ikut berkesempatan hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan semuanya tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dekan EPBS, dekan EPEB ya, dekan PIP ya, kemudian dekan teknik, kemudian juga dekanat dari kedokteran ini juga sama-sama hadir ya. Terima kasih juga Pak Direktur Pasca Sarjana Universitas Indonesia Prof. Juntika selalu hadir nih walaupun di tengah-tengah kesibukan, mudah-mudahan dengan penuh keberkahan. Kemudian Direktur Cibiru ini kampus Kamda Cibiru, kemudian Kamda Purwakarta juga hadir. Semuanya mudah-mudahan dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini ada Ketua Prodi Pedagogik Dr. Epiana dan juga sesepuh dari pedagogik ini Bapak Dr. Babang Robandi hadir ya. Para inohong di jurusan Prodi Pedagogik, mudah-mudahan para dosen, para mahasiswa di pedagogik diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para mahasiswanya diberi kemudahan untuk berpikir menyelesaikan studinya di S2 Pedagogik. Kemudian juga di sini hadir ya di sini Ketua Prodi S2 S3 Administrasi Pendidikan juga hadir. Di sini calon profesor Dingding ya, Dingding Nurdin ini juga hadir, mudah-mudahan dengan penuh keberkahan di dalam perjalanan hidupnya. Kemudian juga Profesor Dedi Koswara ini yang saya lihat tadi ada Profesor Dedi, ada Profesor Mufid Hidayat ya, ada Profesor Cucu ya, dan Profesor yang lainnya ini juga hadir ya. Mudah-mudahan dalam kajian ini tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Dr. Pipit Fitriani, Wadek Kedokteran UPI. Jadi di UPI itu ada kedokteran sekarang. Mudah-mudahan dengan para pemimpinnya dan para siswanya bisa menjadi solusi di dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Terima kasih. Kemudian juga Prof. Yadi Purwanto, ini dosen ITB, halo, juga hadir. Terima kasih ya atas kehadirannya. Kemudian juga di sini penasehat Al-Furqon. Nah, juga di sini Prof. Mufid tadi sebut sudah ya, kemudian Prof. Juntika sebagai penasehat di UPI dan Ketua DKM ini kelihatan nih Profesor Edi Suresman. Kalau biasanya kurang jelas, sekarang jelas halo. Semoga Prof. Edi tetap sehat walafiat dan pengurus DKM yang lainnya. Amin. Kemudian juga disebut di sini Kepala ITC UPI juga Dr. Mulyana Abdullah selalu hadir. Ini mah kalau ini langsung ini kepala ITC mah langsung di masjid, kalau kepala DKM mah langsung di rumah, nggak apa-apa sama aja kan, yang penting hadir. Terima kasih dua-duanya sudah memberikan peluang dalam kegiatan ini. Kemudian juga Bapak Profesor Usep Kuswari, nah ini juga hadir.
dari EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang. Nah ini juga hadir. Salam dengan kawan-kawan dari jamaah, Masya Allah. Tidak hanya sendirian saya ngaji Kang, dengan para jamaah dari Lembang ikut hadir, Masya Allah. Semoga tetap keberkahan diberikan kepada beliau dan para jamaahnya. Kemudian juga di sini banyak dari UPI itu ya tadi yang hadir, yang juga sama-sama mudah-mudahan. Nah ini Profesor Sri Subekti juga ini semua sehat ya, selalu ini selalu ikut ngaji insya Allah ya dalam kegiatan ini. Salam insya Allah berkah selalu. Dan para profesor yang lain yang disebutkan mudah-mudahan semuanya dengan kesehatan dan keberkahan Allah memberikan kepada kita. Termasuk Profesor Yulianeta ini juga dari EPBS selalu hadir ya, hadir. Dan selanjutnya Sivitas Akademika ini, Bapak Usep Kesuara PBS UPI dan DKM Baitul Amanah dari Lembang sudah tadi. Kemudian Profesor Diding ya, Ding juga hadir ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Sivitas Akademika Uninus. Nah, ini juga hadir ini. Di sini ada Wadir SPS Uninus Profesor Dr. Haji Nana Herdiana. Kemudian Dr. Haji Hendi S. Muhtar, dan para dosen, para pimpinan, dan juga para mahasiswa S2, S3 yang sedang menyelesaikan studi, yang sedang agak bingung-bingung menyelesaikan tesis dan disertasi, mulai ngaji, mudah-mudahan diberi kelancaran. Dan juga di sini ada alumni ya, ada alumni dari Uninus, ada Profesor Dr. Gatot Handoko, nah ini juga hadir. Kemudian ada tadi calon doktor Sugeng, Pak Sugeng, terus Pak Ahmad Sujai, ya ini juga hadir ya. Kemudian Pak Kiai Dr. Haji Unang juga dari Sukabumi hadir, dari Karawang juga hadir. Mudah-mudahan keberkahan diberikan oleh Allah sama-sama Kiai. Kemudian juga di sini Sivitas Akademika UBK nih. UBK Ketua Yayasan Adiguna Kencana Haji Mulyana kandidat doktor, mudah-mudahan lancar dalam menempuh penyelesaian studinya. Juga di sini ada Pak Rektor UBK Dr. Entris Sutrisno M.Kes. Halo Pak Rektor, selalu hadir. Mudah-mudahan dengan kehadiran di dalam kegiatan ini tetap menjadi rektor yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sivitas Akademika High School, nah ini Ustadz Dr. Sandi beserta santrinya hadir. Mudah-mudahan para ustadz, para santri yang terus melaksanakan kegiatan ini, mengikuti kajian ini dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mas Don ini ya, Mas Don kelas kerjasama doktoral BPIP RI juga hadir dari Jakarta. Halo Mas Don. Nah ini para pimpinan dari BPIP, mudah-mudahan menjadi BPIP yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan studinya segera selesai dan bermanfaat ilmunya untuk masyarakat. Kemudian juga Pak Arjul Manan, nah juga hadir ini dari UIK Bogor juga, Dr. Arjul Manan, terima kasih. Kemudian Pak Haji Teddy Asda Tasikmalaya. Nah ini, halo Pak Asda. Nah ini selalu hadir. Pak Asda itu sedang sibuk, sedang santai, ngaji macam penting, luar biasa. Semoga Pak Asda selalu sehat walafiat dan penuh keberkahan. Terima kasih. Kemudian Bu Cucu, Mas Pika dan para calon doktor Ilpen kelas 3B Uninus juga hadir. Terima kasih, semoga lancar studinya. Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen pasca sarjana S2 PP Suryalaya Bapak Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPD IMM dan Suryalaya. Terima kasih. Semoga para jamaah Suryalaya tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, turun Prof. Sama-sama Kiai. Kemudian juga kawan-kawan dari Untan ini ada Profesor Sulis ya, ada calon Profesor Yulis, nah juga kawan-kawan yang lain selalu hadir dalam kajian ini, mudah-mudahan penuh keberkahan. Kemudian Pak
Pak Tatang Muhtar, Kadis Dukcapil Kota Bandung dan Ketua ICMI Kota Bandung. Nah, ini juga hadir. Terima kasih Pak Tatang Muhtar. Bapak Usep Sutarman, Dr. Usep Sutarman. Dr. Usep Sutarman ini Dewan Pakar ICMI Kabupaten Bandung. Nah, ini juga hadir. Terima kasih. DKM Masjid Al-Mustofa Cimeong Majalengka juga hadir. Terima kasih. Bapak Jasman Indratno ITB Semarang, terima kasih. FKIP Universitas Lambung Mangkurat juga hadir, terima kasih. Prodi Bahasa Arab Universitas Jambi juga hadir dari Jambi, Ustadz Anwar dan kawan-kawan. Dan di sini juga ada anak-anak mahasiswa dari jurusan Bahasa Arab ya, hadir dalam kajian ini. Sama-sama mudah-mudahan lancar semuanya. Prodi Perpajakan dan Manajemen Pemasaran Universitas Jambi juga hadir. Nah, ini terima kasih, semoga lancar selalu. Kemudian Dr. Idris MPD dan istri dari Ciamis juga hadir, terima kasih. Siti Khoriyah Auriyah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok juga hadir, terima kasih, selalu berkah. Kemudian Pak Dr. Abu Khoir bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB juga hadir. Terima kasih Pak Abu, sudah kumpul lagi di Surabaya, kemarin di Bandung ya, bersama-sama kita melaksanakan acara. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Kemendikbudristek. Terima kasih, sama-sama di tengah-tengah kesibukan ini Bu Popi selalu hadir. Mudah-mudahan selalu dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek juga hadir. Terima kasih Pak Tri ya, habis hadir, mudah-mudahan sehat dan berkah sama-sama. Bapak Tatang Sunendar, Ibu Diah Mutmainah, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Ibu Hamurti, pengajar praktik pendidikan guru penggerak Dinas Pendidikan Kota Kendari juga hadir, terima kasih. Bapak Cucu Sudrajat, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri juga hadir, terima kasih. Bapak Ropik Ali Mutar, Ketua Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, terima kasih. Ibu Rita Nurun Nisa, Ibu Linis, Ikatan Narasumber dan Instruktur Nasional Taman Kanak-Kanak, terima kasih. Ibu Resi Rezki TK Pramon Palembang juga hadir, terima kasih. Sami-sami. Bapak Jasman Indatno, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang, terima kasih. Ibu Alpi Lailatin, Koordinator Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur. Ibu Isaris Arwiati, Pengawas Sekolah Distrik Provinsi Jabar. Ibu Wihartati, Purnatugas SMK Negeri Surabaya. Bapak Ahmad Nurhadi, SLB Karya Mulia Surabaya. Bapak Wasimin, Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat juga hadir, terima kasih. Sama-sama. Bapak Makmun, Guru Penggerak Kabupaten Cirebon juga hadir. Bapak Ahmad, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Bapak Dodi Iskandar, Ibu Manikowati, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah, terima kasih. Ibu Yeti Ulimawati, Guru Penggerak Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Ibu Lestari Purnatugas Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur, terima kasih. Ibu Alpa Nurhasana, SMA Negeri Pakem Sleman Yogyakarta. Bapak Muhammad Noval, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga hadir. Sivitas Akademika ULM ini Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Pak Abdul Salam, Pak Jainuddin, Bu Sigit Ruswinarsi, terima kasih. Pak Sugeng Suwangi, Penjamin Mutu SMA
Negeri 8 hadir, keluarga besar KBSA YBSA dan keluarga besar SMP Terpadu Az-Zahra, Ibu Hajah Sobaria hadir, kemudian Ibu Hajah Hunainah juga hadir, dan guru-guru yang lain. Insya Allah mudah-mudahan menjadi yayasan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah Tahfidz dan Ilmu Al-Quran Darul Usama, Pak Ustadz Aep Hidayat dari jamaah selalu hadir di pengajian Ahad pagi ini dari Kabupaten Bandung. Alhamdulillah Ustadz Aep, mudah-mudahan berkah selalu. Kemudian seluruh KSSD Mande juga hadir. Mudah-mudahan menjadi kepala sekolah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi, Bapak Tamtam Kamaludin, Bapak Usep Sutarman STAI Yamisa Soreang, halo Pak Doktor juga hadir. Sivitas Akademi Pendikar Pancasila dari Kalimantan Barat, Bapak Usad Riyadi juga hadir. Bapak Dr. Haji Agil, ini adalah dekan dari FAI Unsika juga hadir. Terima kasih, semoga menyidekan yang dibanggakan Allah sama-sama. Kemudian juga Bapak Dr. Sutarjo juga hadir, terima kasih. Kemudian MTS 2 Bandung Barat Bu Dr. Hajah Yuni, terima kasih. Bapak Gatot Handoko Jamaah Masjid Darul Irfan SMA Negeri 8 Jakarta juga hadir. Ibu Hajah Aliyah Al-Badawi juga hadir. Bu Yayu Inspektorat Kota Bandung juga hadir. Bapak Asdur pengurus PGRI Kabupaten Bandung. Bapak Ujang Permana DKM Masjid Al-Mustafa. Bapak Samsudin SPD MM dari STIT NU Al-Farabi Pangandaran, terima kasih. Universitas YPIB Majalengka juga hadir. Sivitas Akademika STEBI Bina Esa, DKM dan Jamaah Masjid Al-Falak sudah juga hadir. GOW KBB Bu Dr. Hajah Deti dan Bu Lia. Bapak Unang Sudarma dari Bajna Sukabumi, Kiai juga hadir. SMK Nur Kausar Budia hadir. Pengurus MGMP IPA MTS Universitas Islam Makassar, Bapak Profesor Mir Alam Bedu juga hadir, terima kasih. SMK Negeri 1 Cilamaya Pak Ratum juga hadir. Pak Mahmud Parid ITB Riyadul Ulum Pesantren Condong Tasikmalaya, ini Kiai Dr. Mahmud Farid hadir dengan kawan-kawan dan para pemimpinnya, mudah-mudahan menjadi kiai yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. SLB Negeri Sumedang juga hadir. LKP Media Komputer juga hadir. Kemudian SLB Sumedang, SLB Banjaran, dan SLB ABC Doa juga hadir. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia dan tidak mengurungkan saya hormat kepada yang tidak disebutkan namanya, semuanya mendapatkan berkah, termasuk Ibu Bunda Sopi dari Sumedang dengan para jamaahnya ikut hadir bersama-sama. Terima kasih atas kehadirannya kemarin. Halo, mari kita berdoa di akhir kegiatan ini. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali hari Ahad yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.